Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian yang berbahagia dalam Dhamma. Akhirnya jumpa juga kita pada pagi hari ini. Setelah terjadi perubahan tunda-tunda, aslinya 29 Januari 2023 menjadi hari ini 2 April. Bergeser terus, berubah terus. Tapi ya tidak apa-apa, tetap bisa kita jumpa seperti ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, memang kita hidup sehari-hari harus seperti ini. Kita ya kadang-kadang ya jumpa seperti ini, entah berapa saat, berapa lama, tapi kita juga pisah nanti, bisa jumpa lagi, bisa ketemu lagi. Tak ada rencana pun kadang-kadang jumpa entah di mana. Ya, tahu-tahu sudah matang seperti apa, enggak ada tanda-tanda apa-apa, juga pisah. Bisa-bisa. Itu hidup memang demikian. Dan ya sedikit saya sampaikan sebelum saya masuk ke Dhamma Desana, ya berapa kali saya masuk Bali, ada beberapa kesan, maksudnya beberapa peristiwa sama, hampir sama yang terkesan. Jadi masuk sini ternyata nggak tahu, orang nggak kenal pun bisa ketemu untuk pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir nggak kenal sebenarnya, tapi jumpa bacaan parita untuk terakhir kalinya. Harus dikremasi hari ini dan sebagainya. Itu terjadi. Orang sakit juga begitu, tahu-tahu orang sakit bacakan parita. Hari ini bacakan parita, besok dapat kabar udah meninggal. Oh, terakhir kali juga memang untuk dapat parita. Ada istilah kita harus sering baca parita. Jangan nunggu kita malah dibacakan parita nanti gitu. Kalau perlu kita bacakan parita untuk orang lain, bagus, membahagiakan banyak pihak. Jangan nunggu malah tak pernah baca-baca, tahu-tahu kita yang dibacain parita. Nah, itu. Nah, Bapak-Bapak sekalian, ya, wedangan Dhamma yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini tentang banjir. Kalau judul ya bisa macam-macam. Itu saya kasih judul bahayanya banjir untuk kehidupan. Sebenarnya bisa macam-macam judulnya juga, tapi membahas tentang banjir. Ya, nyata-nyata istilahnya sudah pasti bahaya. Sudah pasti bahaya. Namanya itu juga banjir. Apapun, banjir apapun itu ya pasti bahaya. Tidak ada yang tidak bahaya namanya banjir. Semua bahaya. Nah, tapi nanti solusinya ada. Nanti kita harus cari solusinya. Apa solusinya? Bagaimana supaya kita tidak terdampak banjir, kan begitu. Ya. Tapi ya hidup itu macam-macam peristiwanya yang terjadi, yang kita alami, yang kita lalui, yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita apa, semuanya macam-macam terjadi. Ya. Ya bahkan kita sendiri yang alami. Kita sendiri mengalami sesuatu yang entah itu sangat menarik, luar biasa menarik, menyenangkan, tapi juga yang sebaliknya luar biasa, mengagetkan, mengejutkan, membuat kita jadi ya apa ya, istilahnya galau dan atau apalah istilahnya, pokoknya macam-macam peristiwa hidup. Ya. Nah, kalau istilah banjir ini cenderung yang sifatnya itu alami. Alami, secara alami terjadi. Tapi bukan tidak ada banjir yang kita sendiri bikin. Ada, tapi kita tidak sadar. Apa itu banjir nanti kita perhatikan, dengarkan apa yang saya mau uraikan. Yang lebih awal, paling pertama tentu banjir alam itu ya banyak macam juga. Banyak sekali macam banjir alam. Ya, ya apakah ada di antara kita pernah terdampak banjir? Misalnya banjir air sungai, itu umum.
Itu banjir umum, ya banjir air umum. Banjir air pun ada yang arus air sungai, ada yang bah namanya, ada yang sebutnya yang banjir air laut naik itu macam-macam, yang air semua. Lebih-lebih kan banjir bandang. Waduh, dahsyat sekali. Banjir bandang itu bahaya sekali. Kenapa bahaya? Karena dia bawa air, juga membawa lumpur, bahkan bawa materi padat kayak batu, kayak bambu, kayu dibawa. Itu banjir bandang. Wah, habis, jelas bahaya. Kita tidak inginkan itu semua terjadi, tapi terjadi. Nah, kalau banjir alam ya kita tidak bisa hindari memang. Kita tidak bisa berkutik. Kita tidak bisa berbuat apa supaya kita terhindar, ya sulit. Nah, tetapi kalau banjir yang dimaksud kita perlu solusi, ya tentu apa? Yang mana di antara banjir-banjir itu bisa kita temukan solusinya. Tapi macam-macam banjir tadi yang alam sifatnya ya itu. Tapi ya tentu kita perlu dengar juga. Kalau seperti prinsip Dhamma, dalam prinsip Dhamma, kalau tadi banjir alam demikian, ya itu macam-macam. Banyak macamnya. Tapi nanti juga ada banjir keserakahan, banjir materi, karena ada banjir materi jadi muncul keserakahan, kemelekatan. Kan itu lebih bahaya lagi. Itu yang manusia sendiri bikin. Ayo, siapa yang bikin? Diri sendiri. Banjir kebencian lagi, wah lebih-lebih. Siapa yang bikin? Diri sendiri. Nah, dengan sendirinya dua berbeda. Banjir alam bersifat alami dan banjir yang sendiri kita tidak sadar bikin. Kita yang bikin sendiri tapi tidak sadar. Ya. Nah, banjir macam-macam itu ya terutama kalau banjir alam, apa sikap kita? Kita tentukan sikap juga. Kita harus cari cara untuk menentukan sikap, bukan hanyut larut begitu saja ya tidak. Meskipun itu alami sifatnya. Bagaimana kita bersikap kalau ternyata banjir alam itu tiba atau terjadi atau belum terjadi, kita siap-siap bagaimana? Kan lebih-lebih kalau belum terjadi, kita harus bagaimana siap-siap supaya kita selamat. Nah, belum lagi seperti gunung meletus, ya gempa bumi. Itu sudah jelas membawa bahaya semua. Tapi kitanya siap seperti apa? Bagaimana menghadapinya itu kan tidak mudah, tidak gampang. Ya, tahu-tahu jadi korban, hanyut, larut habis, bahkan hilang, tidak ketemu jejaknya. Terjadi. Ya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, yang namanya banjir demikian itu karena bersifat alami, kita secara Dhamma perlu mempelajarinya, perlu mengenal, perlu memahaminya secara benar. Sebab bahaya yang lebih dahsyat lagi kalau kita menghadapi bahaya banjir itu bahaya sekali. Banjir yang muncul dari pikiran kita menghadapi banjir alam itu. Loh, kok begitu bahaya? Contoh, tidak usah jauh-jauh. Banjir depan halaman rumah saja, kayak sedikit saja. Waduh, teriak-teriaknya. Bencinya, dendamnya, apa ini kalau begini nggak bisa apa-apa. Nah itu loh maksud saya yang ingin ulas. Bagaimana kita harus bersikap atas banjir itu, terhadap banjir itu. Tidak boleh sembarangan. Ini baru alam. Belum yang kita sendiri ciptakan, bikin. Ya, nah jadi begini Bapak-Bapak sekalian, memang tidak mudah untuk menghadapi itu semua. Tapi bukan tidak bisa, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Sulit ya, sulit, tapi bukan tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu menemukan solusi sendiri, menghadapi semua bentuk banjir itu. Tadi sudah saya berikan gambaran kecil saja. Banjir air di halaman saja seperti itu, kita sudah koran paniknya. Pikiran kita buruk semua. Jangan sampai itu terjadi. Bagaimana caranya menyikapi?
Kalau itu ternyata muncul. Harus berbuat apa kita? Ya belajar. Kejadian sekali, apakan sekali itu tidak akan mungkin lagi terjadi. Bisa terjadi mungkin terjadi lagi, bisa. Siapkan diri, andai kata terjadi lagi, ulang lagi terjadi seperti itu, kita harus bagaimana? Baiknya bagaimana? Itu. Ya berbagai macam solusi yang luar. Misalnya secara nyata keadaan, harus bikin model pembuangan air, atau paling zaman modern sekali, sangat modern caranya, sistem teknologi underpass. Dibikin apa? Sedot, masa nggak bisa? Kan begitu misalnya. Di rumah bikin sedotan, buangnya kemana? Bikin bak, buang lagi. Nggak apa-apa, memang harus begitu. Jangan kalah akal sehat kita dengan berbagai macam kejadian itu. Ini kan tidak kalah penting juga bagi kita. Nah, lebih-lebih karena situasi begitu, solusi tadi perlu dilakukan, dikerjakan, dibikin got atau sedot atau apa, termasuk pikiran kita jaga-jaga, hati-hati. Lebih-lebih sangat bahaya, tahu-tahu tetangga yang disalahkan. Aduh, celaka. Tetangga yang disalahkan, bagaimana itu? Kalau seperti itu kan bikin masalah sendiri. Ini loh yang tidak mudah. Kadang-kadang setuk, tahu-tahu nyalakan orang. Ya enggak boleh begitu. Kita harus introspeksi diri, ini alam. Enggak bisa nyalakan siapa-siapa. Harus terima, lalu bagaimana solusinya menyelesaikan kejadian itu, harus bagaimana. Oh, ya iya harus terimalah. Tapi yang harus terima bukan berarti berhenti di situ, terima saja. Bukan. Tadi lebih dulu saya katakan solusinya, sampai pakai mesin. Nah, lalu kita harus bagaimana belajar? Pelajari alam. Ternyata berbagai macam hubungannya tuh macam-macam juga ada kesalahan kita. Banyak orang nggak ngerti. Buang sampah sembarangan lah, bikin bangunan kontraktor, ya maaf ini ada kontraktornya, ya sembarangan saja, nggak teliti. Ya ini memang masalah, kurang teliti. Nah, kalau teliti, wah solusinya gimana, harus bagaimana, persiapan bagaimana, mencegah bagaimana, menghindari bagaimana, itu perlu dipikirkan. Nah, itu banjir alam. Tapi yang penting, yang perlu saya panjang lebar jabarkan sesungguhnya yang banjir dari dalam diri sendiri. Itu kan banjir alam luar kan gambaran memang di situ juga di Sutapun ada, di Samyutta Nikaya dibahas. Tapi Samyutta Nikaya pendek, nggak panjang seperti Digha Nikaya seperti Majjhima Nikaya. Ya. Nah, jadi apa ya? Namanya banjir itu ya, bahkan dalam Samyutta Nikaya itu disebutkan tuh ya pendek sekali memang, tapi menjadi poin buat kita untuk kita pahami, mengerti, dan bagaimana kita harus bertindak, bersikap menghadapi segala macam bentuk banjir yang ada. Di situ yang diskusi, yang dialog, yang berbincang-bincang dengan Sang Buddha bukan manusia, tapi dewata, sesosok dewata, seorang dewa, sesosok dewa. Dalam Anguttara 1 nomor 1 itu ada judulnya banjir, mencegah apa? Mengatasi banjir, menyeberangi banjir. Ya. Dewata ini bertanya pada Sang Buddha. Dia nyebut Sang Buddha bukan Sang Buddha, tapi nyebut Tuhan yang baik. Ya, itu teks bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia. Teks palinya apa ya itu? Ya memang kita menerjemahkan ya macam-macam istilah. Tapi kalau kita nyebut dengan biasa, Bante gitu, misalnya ya. Dewata, Bante, bagaimana dulu engkau menyeberangi banjir? Bagaimana engkau dulu menyeberangi banjir? Pertanyaannya begitu kepada Sang Buddha. Hai sahabat, Sang Buddha menjawab. Aku dulu kalau menyeberangi banjir tidak diem,
dan tidak meronta-ronta. Tidak diem dan tidak meronta-ronta. Kalau dicek, diteliti, dipahami benar-benar dua ini sepertinya bertolak belakang. Tidak diem, tidak meronta-ronta. Tapi hati-hati kalau tidak mengerti bahaya. Loh ini kok simpang siur. Pertama menyebut tidak diem, jadi harus segera dong. Harus segera, tidak bisa diem. Tidak boleh diem kan. Tapi kedua tidak meronta-ronta, jadi harus diem. Ayo mana, gimana nih? Tidak meronta-ronta kan harus diem. Nah kan bertolak belakang. Tapi ini yang perlu dijelaskan. Ini perlu dijelaskan. Saya berapa tahun lalu pernah berceramah itu Dhamma Desana. Saya beri dulu saya pertama Dhamma Caka waktu itu. Nah, jadi saya malah membahas, mengutip, mencontoh, menjadi inspirasi orang desa bagaimana nyebrang banjir. Orang dari sekolah pun bisa nyebrang banjir. Nah, bagaimana? Coba. Jadi kalau saya jelaskan lebih dulu teksnya ini, tidak diam juga tidak meronta-ronta. Maksudnya apa? Di situ jangan ditanya lagi, loh maksudnya apa Bang? Tuhan, kok menyatakan tidak diam? Bagaimana tidak diam? Bagaimana tidak meronta-ronta? Maksudnya apa? Ya, kalau saya diam, tenggelam, kata Sang Buddha. Kalau saya meronta-ronta, terbawa arus, kata Sang Buddha begitu. Kalau diam akan tenggelam. Kalau meronta-ronta akan terbawa arus, hanyut. Jawaban Sang Buddha begitu. Nah langsung teringat pengalaman, bukan saya sendiri yang alami, tapi di desa banyak orang bisa menyeberang banjir itu seperti apa. Gitu loh. Mungkin di antara Anda ada yang mengalami gitu. Yang saya maksud ini memang seperti kelihatannya gampang. Tapi gampang-gampang ya sulit. Bagi orang itu ya enggak bisa. Enggak semua orang bisa. Gimana badai caranya tuh nyebrang banjir? Jadi yang dimaksud dengan tidak diam itu mesti gerak. Tapi yang dimaksud tidak meronta-ronta jangan melawan. Jangan panik, jangan pokoknya jangan tegang, pokoknya jangan ngamuk gitu loh. Jangan ngamuk lah lebih tepatnya. Enggak usah ngamuk. Nah, kalau di nyatanya ideal sehari-hari di nyebrang banjir, saya bisa katakan, saya nyaksikan sendiri gimana orang nyebrang banjir, orang desa itu. Tapi, tetapinya ini, lihat situasi pertama situasi banjirnya, airnya rata, dandar apa terjun gini, ya, harus lihat juga. Jadi itu pertama yang dilihat, lihat situasi air sungainya itu. Nah, tentu memang melihat tempat-tempat tentu yang bisa. Jadi nanti itu yang pertama, lihat situasi tempatnya. Bisa nyebrang bagaimana. Kedua, harus melihat bisa nyerong nanti. Bukan motong, apalagi lawan harus. Tidak, nyerong. Itu yang dimaksud tidak diam, jadi bisa gerak tapi pelan-pelan gitu loh. Tapi yang dimaksud tidak meronta-ronta, jangan lawan arus, jangan motong arus, nggak boleh. Gitu loh, hebatnya Sang Buddha tuh. Saya malah bisa ngerti situasi sekarang. Oh itu loh maksudnya. Coba tadi nggak ada. Baru saya ngomong itu. Tapi jadi sombong kalau ngomong gitu ya. Tapi saya bikin tulisan memang seperti itu juga. Nggak ada sebelumnya saya lihat. Jadi nyerong, di mana bisa nyerong? Makanya yang pertama kan lihat situasi. Nah, di mana kita bisa nyebrang? Harus nyerong seperti mana yang bisa? Nyerong kiri apa nyerong kanan? Pokoknya yang arahnya kalau air dari sana dari kanan ke kiri, ya nyerong ke kiri. Kalau airnya dari kiri ke kanan, nyerong kanan gitu. Nah, itu bisa dan aman memang, tak usah beronta-ronta dan memang tidak diam, pelan-pelan itu sampai menyeberang, bebas, tidak hanyut dan aman. Wah luar biasa. Itu nyata, alami sifatnya kita bisa sikapi seperti itu. Ya,
Itu gambaran nyata dan itu sebagai gambaran pun ada nyata terjadi seperti itu. Bukan hanya sebagai gambaran untuk menyeberangi arus, menyeberangi banjir yang seperti apa dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, itu kalau banjir air, ya alam sifatnya bisa kita sikapi. Tapi tetap juga belum tentu semua bisa lakukan. Tapi kalau kita belajar dari yang lihai, kita bisa belajar dari yang lihai. Kita bisa tahu, bisa caranya gimana, bisa mencoba juga. Paling tidak cara mencobanya gandeng. Gandeng ikut, pegang kan bisa. Oh bisa, dari coba sendiri. Ya, tempat mencobanya secara alami, di mana ada hujan, seberapa banyak hujan, lalu ada arus air, mencoba di situ. Kan gitu. Ya. Nah, sekarang baru tiba pada poin yang ingin saya bahas tentang kehidupan sehari-hari yang dimaksud sesungguhnya berasal, bermula sendiri diri kita sendiri yang membuat, yang mengkondisikan banjir itu. Dan kita tidak sadar. Tadi ada beberapa macam kecelakaan, kemelekatan, dan kebencian terutama. Apalagi kalau macam-macam buruk di pikiran itu juga banjir yang tidak kita sadari, kan gitu. Nah, banjir iri hati, banjir dendam, banjir benci, banjir keserakahan, banjir kemelekatan, ya. Itu terjadi diri kita tidak sadar, kita tidak perhatikan itu. Ada terjadi tapi kita tidak mengerti, karena kita tidak sadar, namanya darinya. Nah, kalau tadi arus itu alam sifatnya kita sikap bagaimana, sekarang kalau kita yang benci, dendam, iri hati dan sebagainya juga ada orang lain benci pada kita. Akan saya mulai lebih dulu dari situ. Orang benci, dendam pada kita. Bagaimana cara menghadapinya, menyikapinya? Memang tidak mudah, tidak gampang. Ya, tapi kalau sudah pernah pengalaman, pernah gagal, jadi beberapa kalinya menjadi bisa, ya, memang begitu namanya disebut pengalaman. Disebut eifesiku kan itu. Pengalaman, mengalami sendiri, bukan kata orang. Ya, orang benci, orang iri hati pada kita. Bagaimana sikap kita? Wih, deras banjir kebenciannya kepada kita. Waduh, nah bahaya buat kita. Termasuk tentu bahaya buat yang bersangkutan, tapi dia nggak sadar, nggak ngerti. Ya, lah tentu kita belajar dari pengalaman, pernah gagal, pernah mencoba, tapi ternyata gagal. Nah, keberikut kalinya berdasarkan refleksi atau inspirasi dari yang peristiwa sebelumnya, yang sudah terjadi, kita siapkan diri untuk berikutnya jangan sampai terulang lagi. Misalnya orang itu benci, tiba-tiba kita terhentak, kita langsung balas tiba-tiba. Apa sikap kita benci, ya, musuhi dia, tiba balik memusuhi dia, balik melawan dia, dan terjadi ribut dan sebagainya. Misalnya nih, gambaran ya. Nah, kan gagal itu. Oh, dia benci pada saya lawan, ternyata begitu. Waduh, merenung, berpikir, merenung. Wah, gimana ya? Oh, coba nanti kalau saya bisa lagi menghadapi yang sama, coba. Oh, harusnya jangan langsung ya, tunda ya. Tunda. Tadi kan langsung itu. Oh, tunda. Kalau tunda, sudah berubah ketegangan pikiran itu. Tidak jadi. Nanti bisa tidak jadi kalau sudah tunda. Misalnya, tadi ini mau langsung melawan, mau langsung membalas, tapi tidak jadi, tunda. Pikiran kita sudah berubah. Tegangnya sudah hilang, udah nggak lagi. Apalagi Nabi kesana udah beralih sibuk untuk yang lain. Udah lupa dengan begitu ingat lagi, sudah nggak tegang lagi.
sudah nggak masalah lagi, sudah berubah. Penting untuk dilakukan tunda. Artinya kalau dihubungkan dengan banjir nyata, tunggu banjirnya berhenti, jadinya kan begitu. Itu kan solusi juga. Nah, tetapi kalau harus nyebrang saat itu juga karena situasi gelap, bahaya lagi apa dan sebagainya, harus nyebrang langsung. Nah, ini yang penting lagi, kan gitu. Kalau tunggu banjir berhenti ya aman memang. Tapi harus nyebrang karena situasi sangat bahaya, harus segera nyebrang. Gaya tadi tuh, lihat arah mana. Nah. Bahkan mungkin awal akan gimana sedikit ikut arus, tapi kan akhirnya karena gimana gegap, segera minggir arahnya. Itu harus bergegas, cari cara. Saat itu juga harus melakukan, tidak bisa tunda. Kan itu beda dengan yang pertama, tunda. Beda, itu beda, sangat beda. Nah begitu juga kalau orang benci tadi kan tunda tuh. Kalau yang pertama kan gagal, nggak hitung itu, tapi yang kedua kan gagal, tunda. Dan ketika kalau harus menyikapi, jadi tolong bedakan, kalau pertama kan tutup poin langsung, habis langsung, pertama tunda, yang kedua tunda. Yang ketiga dipikir gimana baiknya. Nah tunda juga jadinya, tapi kan ya beda, jadi ngambil sikap segera. Bukan ditunggu gitu loh. Harus ambil sikap segera. Harus bagaimana? Ini juga kadang-kadang muncul kebijakan kita. Saking kita berpikir baik. Saking kita berpikir tidak memusuhi. Karena kita tidak berpikir memusuhi, kita berpikir baik, muncul gagasan positif kita. Itu loh. Cepat. Oh, akhirnya kita ngomong, iya, terima kasih ya, aku enggak apa-apa kok, aku enggak memusuhi Anda. Satu misalnya, itu macam-macam cara, itu salah satu itu. Bisa yang lain. Itu ada apa ya? Siapa ya? Ini loh, ada alih perhatian. Apalagi bikin dia ketawa misalnya, bisa saja, tapi enggak gampang. Ada orang yang enggak bisa, tambah marah malah. Bisa. Kan gitu loh, tergantung orangnya memang. Tergantung. Ya. Ya kadang-kadang sikap kita, oh ya. Apa ya, diam saja. Kita siap mau bicara apa, tapi diam. Kalau tunda kan beda, tunda ya seketika, tapi ini bersikap kita dengan diam, siap-siap. Siap-siap. Nah tapi, enggak juga apa-apa. Jadi selesai masalahnya. Ini benci. Itu benci dari orang lain kepada kita. Ya. Nah, kalau serakah bagaimana Bante? Ngambil ini, ngambil itu, mau ini, mau itu dengan dari kita, serakah. Sampai enggak tahu-tahu dia mengatakan pinjam tapi tidak kembalikan. Ada kan begitu kan, ada begitu. Nah bagaimana sikap kita? Nah secara dhamma kan kita juga, termasuk yang terdahulu tentang benci, secara dhamma kita juga berpikir, oh semua sebab akibat itu kembali ke diri sendiri. Semua ada dasar, ada asal usul dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, oh begitu ya, oh saya punya utang karma mungkin kehidupan lampau ya sudah. Kita tidak untuk bayar balik, tidak usah. Karena memang itu kita mengerti hukum karma. Oh ya udahlah. Aku tulus. Wah itu luar biasa kalau bisa begitu. Dipinjam, diambil, kita juga tulus. Hebat kalau bisa begitu. Tidak gampang, tidak mudah. Tapi kalau bisa begitu, wah luar biasa. Luar biasa. Sangat baik. Dipuji itu secara dhamma. Ya. Nah, jadi kalau orang lain seperti itu pada kita kadang tidak bisa. Akhirnya, solusi yang paling terakhir dengan kita tidak bisa sendiri, tidak nemukan sendiri, kadang-kadang kita curhat sama teman, sama yang lain, orang lain. Kita dapat petunjuk, ya bisa begitu, bisa. Kita dapat petunjuk dari yang lain kalau kita curhat, cerita, terbuka pada orang lain. Tapi terbuka, curhat, tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan, tahu-tahu terbuka, orang lain tahu, musuh kita pula yang dengar, wah habis kita. Jangan. Hati-hati. Curhat itu cerita terbuka tentang masalah itu harus kepada orang tentu yang kita kenal, yang bisa bantu kita.
bukan sembarang orang. Ya, itu. Nah, sekarang sebaliknya, diri kita sendiri yang alami, karena orang lain kan tuh orang lain benci, orang lain serakah pada kita. Sekarang diri kita sendiri yang serakah, diri kita sendiri yang benci pada orang lain. Ini lebih sulit lagi. Kalau tidak ada orang lain yang menyaksikan, kita tidak merasa. Kita tidak tahu kalau diri kita benci siapa, tentang siapa, serakah tentang apa, tidak tahu. Perlu orang lain. Orang lain yang tahu, orang lain yang lihat, yang ngerti. Kalau kita serakah, kalau kita benci atau kita apa, tidak baik. Penting makanya, sahabat sejati kalian minta itu penting sekali. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengerti ya, kita memang harus belajar dari berbagai pengalaman. Itu yang dimaksud dengan tes tadi disebut eipasiko. Sebutnya sih memang datang dan buktikan, tapi mengalami sebenarnya maksudnya, ngalami sendiri. Ya, terjun sendiri, merasakan sendiri. Itu eipasiko. Nah, sehingga kalau ada benci dari diri kita sendiri, caranya gimana tuh supaya tahu kalau kita benci siapa, lalu harus mencegah, harus bersikap, menentukan sikap, harus bagaimana supaya tidak sampai bencinya berkembang. Ya tadi itu ada saksi, ada teman baik, ada sahabat sejati kita yang tahu. Tapi kadang-kadang yang terjadi kan teman baik kita pun negor kita marah, kita benci, kita musuhi dia. Itu kan terjadi. Nah gimana coba? Nah ini pula hubungan dengan terdahulu sudah sebut. Kita ditegur padahal kita salah, terus kita benci balik. Ingat yang tadi saya sebut, tunda, jangan langsung balas. Ini kita salah, ditegur, tunda, jangan langsung respon. Tanggapi, diam. Oh iya saya salah. Kalau itu tunda, oh iya saya salah. Akan beda. Kalau kita tunda beda. Oh iya saya salah. Ya, ya. Malah terima kasih. Tapi kalau langsung, nah seperti yang pernah, langsung to the point seketika, memang sulit. Tapi kalau kita bisa tunda, akan berubah. Akan beda dengan kalau kita langsung bersikap. Ya, gitu. Jadi teman baik kita itu pun negor kita karena kita salah, ada masalah, sebaiknya jangan langsung tiba-tiba merespon, tapi tunggu, tunda. Udah tunda? Iya, saya pikir-pikir, oh iya, kenapa? Misalnya muncul perenungan, kok kenapa dia nyalakan negor saya ya, apa salah saya? Oh iya, saya salah. Oh tadi salah itu, oh iya saya salah. Nah begitu, kalau merenung muncul yang benar. Gitu. Ya, jadi kalau kita merenung, kita tunda lalu merenung itu akan muncul hal-hal positif yang menjadi sikap kita bisa kita terapkan, lakukan. Tapi kalau kita langsung tiba-tiba benci itu muncul balik, permusuhan muncul balik langsung, segera bersikap itu bahaya. Ya, jadi ada tindakan, ada perbuatan, terutama yang buruk-buruk. Sikap awal kita berpikir tunda itu sangat-sangat penting. Ya, tapi kalau sebaliknya, kalau berbuat kebajikan lebih penting justru jangan tunda. Kalau tunda tidak jadi, jangan sebaliknya gitu loh. Kalau berbuat baik jangan tunda. Kalau tunda jadi berbuat baik, beda memang. Ya, itu berbeda. Ya, nah oleh sebab itu bagaimana caranya kita bersikap? Memang kita belajar dari berbagai macam pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau kita ada rasa benci, curhat, terbuka kepada teman dekat kita, dengan sebelah kita. Kalian minta, aku kok benci sama dia ya. Begitu dengan, oh iya saya kok curiga juga kamu betul benci sama orang itu. Kenapa? Jangan dong, hati-hati ya. Nah, atau apa yang lain-lain, serakah, melekat dengan istri, melekat dengan suami, melekat dengan anak, melekat dengan orang tua, yang ayah ibu, melekat, curhat, cerita. Oh, iya bukan apa-apa, itu orang tua suami istri, tapi ya harus hati-hati juga kalau melekat nanti bahaya. Kasih tahu juga begitu langsung. Oh iya. Penting namanya sahabat pena itu, sahabat sejati.
Sangat penting. Ya. Nah, kalau kita punya sahabat sejati atau kalyanamitha, itu yang menjadi solusi kita, ketemu solusi di situ nanti harus bersikap bagaimana menghadapi banjir segala bentuk. Segala bentuk termasuk banjir alam tadi itu. Kalau teman sejati kita namanya, ya dia akan mengingatkan kita. Ya kalau mau nyebrang ya, kalau mau pisah ya tetap cari tempat yang sesuai. Jangan sembarangan. Oh iya. Kan begitu. Apalagi banjir keserakan, kemelekatan. Ya hati-hati ya, hati-hati. Aku tidak mau kamu begitu sahabat baikku, jangan. Nah, itu. Ya. Nah jadi kita itu yang membuat kita tidak sadar berlaku bertindak salah, termasuk ya poin-poinnya itu benci, dendam, iri hati, serakah itu karena kita tidak ada punya orang lain yang mengenal, mengetahui apa yang kita lakukan buruk itu. Kesalahan kita di situ. Jadi tidak sadar terus, tidak ada yang memberitahu. Nah, jadi kelemahan kita di situ. Kenapa kita tidak tahu kalau itu salah apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat? Karena tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang peduli dengan kita. Kalau yang peduli dengan kita, langsung atau tidak langsung nanti ada waktunya kita akan ditegur, akan diberitahu, diingatkan. Itu. Ya. Nah, jadi solusinya menghadapi banjir adalah tetap poinnya belajar jadinya. Belajar tetap. Kita harus belajar, kalau enggak bisa. Bisa sendiri otomatis nggak bisa. Gitu loh. Jadi menghadapi banjir itu bagaimana, yang bahaya seperti apa, tetap kita perlu belajar. Banjir bahaya itu seperti apa. Mengerti, mengenal bahwa banjir seperti apa, yang bahaya itu kita tahu. Perlu belajar. Kalau enggak tahu kita. Termasuk yang orang kadang-kadang tidak sadar, masa bertahun-tahun punya rumah di situ, tidak sadar. Lewatan sebenarnya. Di pinggir sungai yang bahaya, yang terjal yang kayak, kok tidak merasa bahaya di situ, senang tinggal di situ, aduh salah kaprah. Tapi kok ada orang begitu ya? Ada yang begitu juga. Ya harusnya pikirlah, timbang-timbang untuk keamanan hidupnya, pindahlah dari situ, kenapa sih? Misalnya gitu loh. Termasuk, nah itu kalau alam, termasuk ada teman kita yang punya musuh, kok mau tinggal sama dia terus ya? Kalau bisa ngadapi syukur memang. Kalau nggak bisa ngadapi ya harus cari cara untuk berpisah, pindah tempat, kan boleh begitu. Nah tapi bukan satu-satunya jalan begitu selesai, enggak. Nah, gimana pindah sekalipun nanti cari cara datang ketemu lagi. Udah lama enggak ketemu, beda dengan kalau tinggal bersama. Beda. Pisah, udah lama enggak ketemu, datangi, kunjungi. Ih, senang, bagus. Tapi kalau tinggal bersama kan benci dendam kan enggak habis-habis. Itu kan juga solusi. Tapi kalau udah pergi pindah pisah, bukan berarti lupakan. Itu enggak boleh, harus datangi kapan-kapan. Wah, dia senang. Gitu. Ya. Jadi gamblang penjelasannya, tapi seperti itu memang harusnya. Kita kadang tidak sadar, udah benci dendam, sorry ya maunya apa mau dia juga tidak mau. Nah ini salah. Salah. Kan ini benci dendam berkembang dalam dirinya sendiri, nggak sadar, ini bahaya. Nah, lagi-lagi teman dekat yang harus tahu. Kamu punya begini, aku curiga. Dendam benci, jangan loh, hati-hati loh, bahaya loh. Bahaya itu. Jangan simpan benci dendam gitu, bahaya. Nah, kalau dia curhat, cerita, mulai terbuka, sudah solusi awal. Akan bisa hilang nanti dendamnya, bencinya itu. Harus terbuka, ditumpahkan, dibuang. Kalau disimpan, wah bahaya sekali. Ya, ini banyak orang ngalami yang tadi kisah buruk seperti apa, tapi karena dia berani terbuka, curhat cerita, nah, ketemu solusi, hilang, tidak lagi benci dendam, ada, ya, gitu. Jadi secara dhamma, dalam prinsip dhamma yang harus kita lakukan tetap belajar, kita harus mengenal, mengerti, memahami seperti apa,
yang namanya benci dendam sebagai arus banjir yang sangat dahsyat, berbahaya, kita harus mengenal, mengerti, memahaminya, dan bagaimana menentukan sikap kita. Bagaimana bersikap supaya jangan sampai itu menjadi berbahaya, terpendam, tersimpan menjadi sangat bahaya. Tapi bagaimana bisa membuang, mengikis, mengikis habis, membuang habis. Bagaimana caranya? Kita perlu belajar, ya, seperti itu. Ya, ini pentingnya belajar mendengar dhamma begini. Sibuk seperti apa di rumah, di tempat kerja, datang ke sini dapat pelajaran, dapat pemahaman, dapat pengertian yang bisa kita jadikan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini penting sekali untuk kita semua. Bagaimana caranya kita bisa belajar? Memang kita harus cari cara untuk belajar. Dan betul, sibuk di tengah tempat kerja, datang ke sini untuk belajar. Bagaimana bisa mengerti dhamma, bagaimana mesti menghadapi segala macam persoalan hidup. Di sinilah tempatnya menimba pengetahuan, pengertian, pemahaman dhamma untuk menentukan sikap kita menjadi terbaik bagi kita masing-masing. Ya, sehingga kalau banjir apapun itu yang terjadi, kita sudah ngerti, memahami bagaimana bersikap, ya modal kita untuk bagi yang lain juga kita bisa berikan, bisa salurkan, bisa sharing, bisa berikan kepada siapapun yang membutuhkan. Seperti itu, memang harus begitu. Tidak memiliki sendiri, hanya pakai sendiri saja, yang lain terserah. Ya tidak begitu. Tapi kita bagi, sharing, berikan kepada yang lain juga yang membutuhkan. Seperti itu. Ya, jadi banjir yang bagaimanapun, apapun bentuknya, kalau kita memahami, mengerti, ya kebijakan kita pun bisa muncul untuk menentukan sikap kita sendiri. Karena kita mempelajari, mengenal, mengetahui, mengerti, memahami banjir itu sendiri. Ya, jadi mengerti, memahami, baru nanti kita tentukan sikap harus bagaimana. Belajar bersikap harus bagaimana. Seperti itu. Ya, jadi kalau tadi Sang Buddha memberikan jawaban itu ya banjir nyata, sikap demikian ya sama dengan menyikapi banjir dendam, benci, marah itu tadi. Ya, jadi gimana caranya? Kalau orang itu marah, kalau kita marah, pelan-pelan dalam arti tidak langsung sekat habis, tapi juga bukan sudah didiamkan, enggak, tapi tidak diam, tidak merata-rata. Artinya kalau ada orang benci, kita ambil sikap juga, tapi bagaimana caranya? Gitu loh. Nah, tapi sudah tidak meronta, marah, enggak. Nah, tapi kendalikan diri, kendalikan, kan begitu. Ya, begitu kita tunda, enggak marah balik, sudah beda. Ya, yang dimaksud tidak diam itu adalah kalau menghadapi kemarahan, kita ambil sikap, tapi sikap yang bagaimana? Yang dimaksud tidak meronta, jangan tegang, jangan marah, fatal balik begitu ya, enggak baik, enggak boleh. Nah, tapi gimana caranya tunda? Itu. Ya. Nah, ini saya kira penting untuk kita semua. Apa yang saya sampaikan semoga bisa kita pahami, bisa kita mengerti apa yang saya uraikan, apa yang saya jabarkan, bisa jadikan pemahaman kita masing-masing sendiri untuk bisa belajar dan seterusnya sampai belajar lagi dari pengalaman sendiri nanti dan menjadi bagian dari pengetahuan pemahaman untuk semua pihak, semua orang lain di sekitar kita. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu sehat, damai, sejahtera dan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bhavantu sukhita.